Abang cuma berpesan, apapun tujuan kalian, mau kemana pun arahnya, kalian cari tahu apa yang bisa menunjang kalian untuk mendapatkan keinginan kalian tersebut. Berat sebagai pembuka jalan di keluarga Awang tentang bagian militer ini. Satu kata untuk Semansasi. Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Semansavers, kembali lagi bersama saya Nadine Mutia Febi sebagai host podcast Chris Semansasi kali ini. Ruang inspiratif untuk ngobrol bareng orang-orang hebat. Nah Semansavers, hari ini kita kedatangan tamu yang hebat sekali, yaitu alumni SMA Negeri 1 Sijunjung yang lulus dalam Akademi Militer. Halo Bang Adrian. Halo. Oke, untuk memulai podcast kita pada hari ini, izinkan kita untuk mendengar perkenalan dari Bang Adrian dulu nih. Silakan Bang. Oke. Izin memperkenalkan diri. Sersan Taruna Adrian Ignatius Simanjuntak, nomor akademi 2024-166. Saya alumni angkatan 2023 dan sekarang sedang membantu pendidikan di Akademi Militer. Oke, untuk memulai pertanyaan-pertanyaan kita di podcast ini, kita bisa bertanya mungkin tentang masa SMA ya, Semansavers. Nah, nih Mbak, saat masih sekolah di SMA Negeri 1 Sijunjung ini, Abang tuh orangnya seperti apa sih? Apakah mengikuti organisasi atau perannya mungkin di SMA ini? Waktu SMA, Abang pernah menjabat di OSIS juga, yaitu ketua CP4, dan keseharian mungkin ya kayak anak pada umumnya. Oke. Saat masih di bangku SMA nih, apa motivasi Abang tuh daftar ke Akademi Militer ini? Sebenarnya motivasi Abang itu yang pertama emang cita-cita ya. Cita-cita dari kecil, terus emang ada kemauan untuk membanggakan orang tua dan keluarga. Kebetulan di keluarga besar Abang itu belum ada yang dari militer, dari angkatan gitu. Jadi itu salah satu dorongan Abang sih untuk sebagai pembuka jalan di keluarga Awang tentang bagian militer ini. Oke, berarti emang cita-cita dari kecil ya, Bang? Iya. Mungkin bisa diceritakan dong momen terbaiknya yang nggak bisa dilupakan di SMA 1 ini. Momen terbaik sih, kalau menurut Abang saat-saat kelas 12 ya. Kelas 12 itu kan udah 3 tahun bersama dengan teman-teman yang sama. Jadi gak ada jaim-jaiman lagi, ketawa-ketawa bareng, main-main bareng juga, dan kegiatan juga dilakukan bareng-bareng. Itu yang momen berkesan sih. Ada juga waktu itu pergi jalan-jalan bareng. Jadi yang paling teringat dalam masa SMA itu masa-masa dengan teman-teman kelas. Oke. Keren sekali ya, Semansavers, momennya sangat terharu ya, banyak kandinya. Oke. Guru atau sosok yang berpengaruh dalam masa SMA Abang tuh kira-kira siapa? Guru banyak ya sebenarnya. Bu Devi, Bu Lara, Mr. Fahri, Pak Vandre juga, Bu Izil, ketua wali kelas Abang kelas 12, sama Bukta juga wali kelas 10. Mereka sangat membantu Abang dalam masa-masa SMA juga. Banyak lagi sih guru, tapi mungkin itu yang paling berkesan lah. Berarti banyak ya guru yang berkesan, dan apalagi teman-temannya juga yang sangat berkesan di SMA ini. Oke, kita masuk ke perjalanannya nih, Semansavers. Bisa ceritain dong proses seleksi untuk masuk APMIL, mungkin tantangannya atau apa yang dihadapi selama proses tersebut? Kebetulan Abang daftar 2 kali kan. Yang pertama itu gagal karena memang salah Abang sih sebenarnya. Kurang persiapan, kurang
menyiapkan lah sesuatu untuk tesnya, cuma modal nekat doang. Jadi tantangannya menurut abang sih dalam latihannya sih. Yang latihan itu kalau yang jasmaninya abang biasanya setelah yang gagal ya, setelah gagal abang mempersiapkan emang betul-betul latihan jasmani pagi sore nggak ada putus. Emang lelah tapi emang udah tekad abang supaya bisa jebol pada saat itu kan. Setelah itu yang lain mungkin di bimbel akademik, psikologi, baru kesehatan. Tantangannya itu sih paling, apalagi kalau di kesehatan itu masalah varises. Kalau varises itu jadi serba salah. Kalau udah suntik varises biasanya kan nggak boleh lari. Jadi di kesehatan yang aman, di larinya malah jadi nurut. Tantangannya itu aja sih Pak. Tapi di situ kan selama tes bisa berjalan dengan baik sampai saat sekarang. Oke. Ya berarti ini cara menangani tantangannya itu dengan berusaha lebih keras lagi dari sebelumnya. Ini sekali. Oke. Pada saat seleksi itu kira-kira ada nggak pengorbanan yang abang lakukan ketika proses tersebut? Kalau pengorbanan lebih ke pengorbanan waktu ya. Pengorbanan waktu dan juga tenaga, materi juga ada sih. Untuk menyiapkan berkas-berkasnya, untuk hari validasi. Paling itu aja sih. Pengorbanan lain mungkin gak ada, itu ada. Oke. Seperti itu mungkin perjalanan dari Abang Adrian ini untuk masuk ke akademi militer ya semasa first. Ya, kehidupan sama di akademi militer ini gimana? Mungkin proses beradaptasinya menghadapi sesuatu yang baru. Emang awalnya agak kayak terkejut sih, agak berat. Soalnya pas sebelum masuk dunia militer kan masih santai-santai. Masih belum ada latihan fisik sekeras itu. Jadi pas awal masuk emang agak terkejut dengan latihannya, dengan kedisiplinan waktunya, dengan kehidupannya sehari-hari. Tapi setelah berjalannya waktu ya semua bisa dijalani, semua terasa bisa tidak terlalu berat lah, bisa dijalani dengan baik, bisa badan juga sudah beradaptasi dengan waktu dan latihan fisiknya. Oke, keren sekali ya semasa first cara beradaptasinya. Oke, setelah lulusnya sampai sekarang, ada nggak momen membanggakan atau yang paling berkesan di akademi militer? Momen berkesan sih kalau dari abang sendiri ya, itu mungkin pencapaian sendiri. Dulu kan kalau di tes gitu kan 12 menit dulu paling 2.900 meter atau 3.000 lah paling kencang. Tapi sekarang udah setelah melalui latihan di Akmil, setelah melalui perjalanannya gitu kan, sekarang udah bisa 8 putaran atau 3.200 meter. Itu yang paling keinginan ya soalnya kadang kita ini. Oke. Dan nanti mau minta, menurut abang tuh kualitas atau kebiasaan apa yang wajib dimiliki siswa SMA 1 ini yang ingin masuk akademi militer? Kalau menurut abang sih disiplin ya pasti, disiplin waktu sama mandiri. Di sana kan kita udah sendiri, jadi apa-apa itu sendiri, jadi kita harus mampu melakukannya sendiri. Misalnya dari hal kecil kayak nyetrika, nyuci pakaian, terus sudah bisa sendiri lah. Apalagi kalau di Akmil ini ya ada namanya turunan nyetrika baju supaya steril, supaya bagus lah dilihat. Jadi ya mungkin harus yang dibiasakan sih disiplin waktu juga. Misalnya bangun pagi,
tidur malam, sama makan pagi siang malam. Menurut abang itu sih, karena kalau kita udah terbiasa dari sekarang, misalnya semoga nanti ada generasi yang selanjutnya yang bisa masuk, nah itu nanti nggak terkejut lagi, jadi bisa beradaptasi duluan. Oke, ini bisa semasa pendengarkan ya. Mana tahu nih mau masuk akademi militer, jadi bisa mengikuti saran dari Bang Adi ya. Oke, ini tips belajar atau latihan yang paling efektif itu berdasarkan pengalaman abang seperti apa untuk masuk ke akademi militernya? Kalau tips belajar, abang dulu bimbel. Jadi ngikutin jadwal bimbel. Setelah selesai di bimbel, di rumah juga diulang-ulang, nyari materi baru sendiri. Jadi pokoknya ada kemauan untuk belajar baru lagi, tidak mengandalkan satu tempat. Jadi banyak sumber, ada yang dari bimbel, ada yang kita cari sendiri. Jadi peluang kita itu lebih besar untuk menghadapi tes-tes yang akan dilaksanakan kalau mau masuk. Oke, ini udah dapet ya tipsnya dari Bang Adrian nih teman-teman. Jangan lupa dilakuin di rumah kalau emang mau masuk akademi militer. Oke, ini bisa kasih ya pesan untuk adik kelas yang mau masuk akademi militer atau yang sekarang lagi mau melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti kuliah, PTN dan lain. Pesan ya? Ya. Pesan sih, kalau menurut abang, kalian boleh menikmati masa SMA, boleh nikmati masa-masa remaja kalian, tapi jangan lupa ada sesuatu yang akan kalian perjuangkan ke depannya. Karena masa setelah SMA itu tidak semudah yang kalian lalui dari SD sampai SMA, karena dunia luar itu lebih keras dari yang kalian bayangkan. Oleh karena itu, abang cuma berpesan, apapun tujuan kalian, mau kemanapun arahnya, kalian cari tahu apa yang bisa menunjang kalian untuk mendapatkan keinginan kalian tersebut. Terus dari sekarang, soalnya kalau kalian nunggu mau lulus nanti, itu masih sudah terlambat. Dan yang paling penting sih, yang paling utama, jangan lupa minta restu orang tua, dan jangan lupa dengan Tuhan. Karena sekuat-kuatnya kita berusaha, kalau tidak ada Tuhan dalamnya, itu tidak akan jadi. Oke. Dan meminta satu kata yang menggambarkan perjalanan abang hingga lulus di akademi militer. Berat. Tidak menggambarkan semuanya. No. Terakhir, satu kata untuk Semansasi. Jaya. Oke. Berarti sekian podcast kita pada hari ini, Bang. Terima kasih sudah berkenan untuk diwawancarai di podcast Krismasasi kali ini ya. Semoga bertambah sukses dan karirnya dipermudah selalu. Amin. Terima kasih. Oke, Semansafers, terima kasih telah menonton. Semoga apa yang dibicarakan pada podcast kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi Semansafers yang sedang menonton. Saya Nadim Mutia Febi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.